Salam jumpa para kawula muda Katolik di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, juga di paroki-paroki yang ada di Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Oh, tentunya sehat, semangat, dan selalu mengimani Kristus sebagai jalan hidup kita. Yuk. Nah, sebentar lagi gereja kita akan merayakan Hari Minggu Panggilan, tanggal 21 April 2024. Nah, sekarang hadirlah di sini ada 3 putri yang sungguh sangat luar biasa. 3 putri ini menerima cahaya panggilan yang berbeda. Pada pukul 6 sore, tanggal 15 April, Gereja Katolik Hati Kudus Yesus menerima sebuah anugerah dengan ikrar seorang putri, yaitu ikrar Tri Prasetya pertama. Mari kita ikuti cerita-cerita mereka, ya. Oh, kita belum kenalan ya, teman-teman. Maaf. Saya Penny Pratiwi sebagai host, ya. Mari sekarang kita kenalan dulu di sebelah kiri saya. Yuk, silahkan kakak. Saya Yohana Maria Paulina Atmaja, saya biasa dipanggil Paulin, saya berasal dari Surabaya. Terima kasih. Ya, saya Lydia Anggreni Kidarsa atau Khalid dari Bandung. Saya Intan Purba dari Bandung juga. Oke, sahabat muda, kita punya Kak Paulina, kita punya Kak Lydia, dipanggil Kak Lid gitu ya tadi ya, punya Kak Lid gitu. Nah, kemudian kita punya Kakak Intan Purba, tetapi dari Bandung. Tapi nama Purba biasanya kan dari Medan kan, iya, Sumatera Utara, tapi sudah Bandung ya. Sudah Bandung bisa. Sudah Bandung bisa. Baik. Nah, yuk kita dengarkan ya. Apa sih pengalaman refleksi mereka, khususnya menjawab panggilan gitu ya. Silahkan Kak Paulin memberikan refleksi pada teman-teman kawula muda. Sobat muda yang terkasih, menapaki jalan panggilan Tuhan memang bukan sesuatu yang mudah semata-mata gitu ya. Kita pun memang sejak baptisan kita memang ya dipanggil untuk menjalani suatu misi, suatu perutusan dari Tuhan. Namun akan jadi seperti apa kita, ya seperti banyak orang bilang, ya kita akan ditentukan nih oleh apa yang kita senangi, apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu ya. Saya sendiri memang pada awalnya sejak kecil saya sudah bersekolah di sekolah Ursulin dari TK sampai dengan SMA, lalu saya juga gemar nih sama yang namanya bacaan-bacaan rohani, lalu kemudian juga pelayanan-pelayanan, entah itu di paroki atau di sekolah dan di masyarakat di dalam gereja. Maka lalu kemudian ya dari kebiasaan-kebiasaan itu muncullah kerinduan gitu ya untuk bersatu lebih erat dengan Tuhan. Oke, terima kasih Kak Paulin. Kak Lid dengan Kak Intan ini tentunya yang sudah menjawab atau sudah mengungkapkan ikrar terlebih dahulu ya daripada Kak Paulina ya. Jadi mereka berdua juga memilih hidup selibat, begitu ya. Kak, terangkan aja sedikit untuk teman-teman yang di rumah, seperti apa sih hidup selibat itu? Silahkan kakak berdua itu. Dari Kak Intan dulu. Iya. Oke, teman-teman, hidup selibat itu adalah ketika kita memilih untuk mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Tetapi dengan jalan yang kami pilih, Kompania Santa Ursula, kita tidak masuk biara. Kita tetap dengan pekerjaan kita tetap dengan kegiatan dan keluarga kita, tetapi kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Kita bergaul, kita punya regula, kita punya peraturan, tapi semua hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Oke, hebat ya. Kalau Kak Lydia, apakah sama misinya ketika hidup selibat? Apakah sama begitu? Ya, visi misinya. Saya merasa sejak kecil, remaja dan dewasa sudah diberi banyak sekali oleh Tuhan, dan saya ingin mengabdikan diri kepada Tuhan. Walaupun persembahan saya mungkin kecil, tapi salah satu bentuknya adalah saya ingin melakukan hal selibat supaya bisa fokus melakukan. Oke, bagus. Jadi kakak-kakak kalau mau menjelaskan ini kepada teman-teman kawula muda di rumah,
Berarti nggak boleh nikah ya Kak ya? Iya. Oh no, All for Jesus. no, all for Jesus. Tapi kita Ya. nggak mau nikah. Oh memang nggak mau nikah. Nah sekarang, kira-kira kakak kan cakep-cakep loh ini ya, cantik-cantik banget sih, gitu ya. Kak, kakak ini pernah merasakan nggak jatuh cinta atau naksir? Itu naksirnya tentunya sama si cowok ya Kak ya, kan gitu. Pernah nggak Kak Intan? Jatuh cinta berjuta rasanya ya. Asik, kayak lagunya Titiek Puspa ya Kak? Iya. Jatuh cinta berjuta rasanya, Aduh, stop. luar biasa. Oke, Pernah nggak jatuh cinta? Namanya manusia pasti pernah Oke. jatuh cinta. bagus. Ketika sebelum menjadi unsur sebelumnya pernah punya relasi dengan seseorang, Oh, pasti. Tapi gitu ya. ketika merasakan panggilan itu ada proses yang panjang teman-teman. Tidak ada yang namanya instan. Nama saya Intan, tapi perjalanan hidupnya tidak instan. Oke. Ya. Kalau dibilang pernah, tentu pernah. Kakak tapi kan bukan patah hati ya? Tidak. Oh tidak, Karena memang untuk- pernah naksir. iya, menjawab- Pernah naksir, pernah ditaksir Pernah juga. naksir dan pernah naksir. Oh ini rajanya ya Iya. Kak Pauline. Ratu. Sorry. Kalau Kak Lydia gimana Kak? Apakah kakak pernah, wih kok lihat pasangan ya kalau di gereja itu, aduh begitu, aduh damai gitu ya, yang kaula muda, yang papa mama muda, punya anak-anak kecil, aduh kok bahagia banget sih, kenapa ya gitu. Kakak pernah nggak? Kalau sebelum masuk itu saya memang suka lagi pas remaja ya Oke. naksir orang lah atau misalnya Asik. Aku penyanyi Oh punya fans. punya fans dulu. Oh, fan-nya yang itu ya Kak, BTS itu, bukan enggak, ya? udah zaman BTS. kuno malah Oh, ngomongnya. begitu, beda-beda ya. Iya. Ya terus udah gitu juga Oke. saya pernah ada panggilan timbul tenggelam juga Oke. dan saya juga pernah menjalin hubungan gitu Oh. tapi ya saya lebih sayang sama Tuhan Yesus. Asik gitu ya. Baik, sekarang kita ke Kak Pauline ya, yang baru saja. Ini fresh. fresh. Ya. Tadi kan Romo Eko Budi Susilo mengatakan, Kakak Pauline, apakah benar mantep gitu kan ya? Tadi ya Kak ditanya. Nah sekarang kalau Kakak Pauline, maaf, pernah nggak Kak naksir atau ditaksir gitu? Oh, tentu pernah, bahkan menjalani relasi ya. Asik. Sudah pernah menjalani relasi juga. Namun ya dalam berjalannya waktu gitu ya, dalam pencarian panggilan nih, kita memang kan perlu berdiskresi gitu ya. Oke, mungkin kadang-kadang kita melihat pasangan itu damai, pasangan itu bahagia gitu ya. Betul, Tapi betul, Kak. apakah aku juga damai dan bahagia dengan seseorang yang sekarang aku menjalin relasi dengannya kayak. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, saya juga merasakan ternyata saya lebih damai bersama dengan Tuhan nih. Oke. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih jalan selibat. Tadi di lagunya Komuni atau apa itu ada lagu yang sangat indah, bersama Yesus, itu ya Kak ya. Itu memang tepat sekali ya syairnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kak, dalam menentukan proses, ya saya mau hidup selibat, tentunya ada momen iman-iman yang aduh kok kering ya gitu ya, kok galau ya. Pernah nggak mengalami begitu Kak Intan? Kering, galau, Pernah ya? pernah berada pada titik ketika dalam menjalani panggilan ini ada perasaan kering. Tapi kalau ketika saya berefleksi lebih dalam, perasaan itu justru jadi sebuah anugerah. Karena adanya perasaan itu, kita jadi berusaha menemukan jalan untuk menemukan air kembali, kehangatan kembali. Oke. Salah satu caranya dengan bacaan rutin, ketemu dengan pastor pembimbing, Baik. ketemu dengan Lydia, hal seperti itu. Baik. Jadi kakak sudah merasa ketika ada kekeringan ada solusinya gitu ya Kak ya. Kalau Kak Lydia Kalau kayaknya ini enggak pernah ini ya. Enggak ini. Nah, Kak Lydia gimana Kak? kalau saya bersuka-cita, tapi ada masa-masa di mana kelihatannya terlalu banyak gitu ya, Oke. sampai hal-hal yang ada di sekitar saya gitu. Jadi saya mulai kayak mengeluh gitu. Jadi Iya. dalam ini aduh ada lagi gitu ya. Tapi itu ternyata setelah saya renungkan, apalagi dalam retret ini, itu karena saya
hidup doanya kurang mendalam gitu ya, hanya selewat aja kayak gitu. Jadi kalau itu diperkuat lagi, ya saya yakin itu akan lebih mantap lagi pembicaraan seperti itu, karena ya, kita harus seimbang antara hidup doa dan hidup karya ya. Oke, kita pegang ya, Kawula Muda, hidup doa dan hidup karya harus seimbang. Kalau kakak Pauline ini, wah, ini mesti beda ini ya. Bagaimana jika harus menghadapi suasana batin yang galau, gitu aja ya. Kalau kita realistis dengan hidup ya Bu Penny, tentu masing-masing orang pasti pernah nih mengalami hal-hal semacam itu, entah itu galau, kekeringan, kecemasan, ketakutan, karena itu hal-hal yang bisa kita bilang manusiawi. Betul. Dan hidup kita ini sadar nggak sadar pasti akan naik turun gitu kan ya. Iya. Nah, maka ya kekeringan itu memang bukan sesuatu yang dalam tanda kutip ya membuat kita terpuruk. Betul. Kalau bagi saya poinnya di situ. Oke, kita mengalami katakanlah kekeringan, kecemasan, ketakutan, tapi jangan sampai itu melemahkan iman kita. Gitu. Lebih bagaimana kita bangkit gitu ya, seperti ya kalau saya sih seperti yang saya pernah katakan juga, setiap detik itu memberi kita harapan baru kok untuk kita terus memperbaharui diri gitu ya. Wah, ini maka hebat ya, katekesnya masuk, katekesnya ya masuk banget ya. Jadi kalau kita mengalami kekeringan ya segeralah kita maksudnya mencari cara, entah paling nggak mundur sejenak, kita berdoa atau kita membaca bacaan rohani atau kita mencari teman atau dalam komunitas kita saling mendukung, menguatkan seperti itu. Bagus Kak, ini tentunya ya kita punya idola lah ya. Iya, tidak mungkin kita itu tidak punya idola sehingga kita, udah aku mau memilih hidup begini. Nah, sekarang kira-kira idola kakak-kakak ini siapa ya? Mungkin santo atau santa yang menjadi inspirasi hidup, menjawab hidup panggilan ini. Silakan Kak Lydia dulu. Tahunnya tadi gini-gini terus gak enak ya. Sekarang Kak Lydia. Apa ada Santa Lydia? Ada. Nah, coba kakak cerita siapa yang menjadi nggak harus begitu, tetapi siapa? Santo atau santo apa? Siapa yang menjadi idola dan inspirasi hidup kakak? Ya, kalau bagi saya Tuhan Yesus. Oh, langsung ya, nggak usah santo-santo, langsung ya. Tuhan Yesus. Iya, kita bisa lihat kan ada firman kan yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai gitu. Baik. Ya, atau ya jadi dia menangisi Yerusalem dan menangisi orang-orang yang tidak mau bertobat dan masih dengan cara hidupnya yang lama, dan dia melakukannya sampai mencucurkan darah dan memanggul salib ke Golgota. Tapi ya setelah Yesus wafat, belum juga bangkit dari wafat, kepala pasukan itu bertobat saat itu. Terus orang yang disalibkan bersamanya salah satunya bertobat. Itu kan pelayanan dia bawa pulang. Itu saya merasa sekali Tuhan Yesus jadi inspirasi bagi saya. Tapi dalam mengikuti Tuhan Yesus, inspirasi saya Santa Angela. Jadi Tuhan Yesus, kemudian ada Santa Angela Merici ya Kak ya. Ini khusus Tuhan Yesus dan Santa Angela Merici. Sekarang kemana dulu? Iya. Yang fresh dulu. Yang fresh ya. Kita sini. Oke, Kak Pauline. Kalau Kakak Paulina ini kan Yohana Maria begitu. Coba kita dengarkan siapa yang menjadi nama idolanya. Yohana Maria ini pemberian orang tua Ibu Penny, karena itu kan nama baptis gitu ya. Satu yang bisa saya pilih sendiri ya nama krisma saya gitu ya, dan itu saya memilih Teresia kayak gitu. Karena memang ini yang sejak awal jadi inspirasi saya. Ketika saya berjalan untuk mencari menemukan Tuhan, itu kan nggak serta-merta saya tahu nih gimana jalannya supaya saya bisa mengalami persatuan yang lebih erat dengan Tuhan. Lalu pada waktu itu ya saya membaca-baca biografinya Santa Teresia, lalu ya terutama Santa Teresia Lisieux ini ya, karena itu kan dia adalah pattern of mission gitu ya, dia adalah misi, dan dia mau menunjukkan bahwa misi nggak harus kemana-mana nih, hanya dengan berdoa tinggal di tempat kita tetap bisa menjalankan misi itu.
Sehingga ya itu yang kemudian jadi kekuatan bagi saya juga untuk terus ya katakanlah saya masih berproses entah dengan discernment dengan apa, tapi setidaknya doa atau apapun ini juga akan menjadi jalan untuk saya semakin bersatu dengan Tuhan. Oke, kaulah muda, lihat ya, wanita-wanita zaman dulu sudah hebat sekali ya Kak ya. Jadi jangan menunggu lagi, banyak membaca begitu ya Kak ya. Lalu jangan lupa bahwa santa atau santo yang diberikan kepada kita itu harusnya menginspirasi kita, menghidupi jalan hidup kita. Kak, iya Kak Intan kan belum. Iya. Kalau kita idolasi Tuhan Yesus ya. Gitu. The one and only. The one and only itu kenapa memilih jalan ini? Teman-teman nanti kalau ngerasain namanya jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu luar biasa. Tidak ada kata yang bisa mengekspresikan. Tapi kalau balik lagi, satu lagi ada seseorang yang menginspirasi saya, yaitu Mother Teresa dari Calcutta. Oke, ya. Beliau itu sangat luar biasa. Tadi terkait kekeringan juga, kalau tidak salah beliau pernah menuliskan. Betul. Dan Mother Teresa ini melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Dan beliau itu sangat peduli dengan orang-orang yang tersingkirkan. Itu juga yang menginspirasi saya untuk menghidupi panggilan saya. Saya membaktikan hidup untuk anak-anak dari keluarga miskin dan tidak mampu untuk berobat. Karena saya percaya setiap kita yang jatuh cinta pada Tuhan dan merasakan cinta Tuhan yang sangat besar, ketika kita penuh dengan cinta itu, otomatis cinta itu akan keluar dari kita dan menyebar kepada sesama. Baik. Kak, kalau begitu hidup kita itu nggak usah belajar keras-keras gitu Kak ya. Sudah berdoa aja, terus menginspirasi santo-santo, langsung oke gitu. Apakah kita harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, belajar dengan serius itu gimana kakak-kakak kalau pendapatnya? Perlukah itu kita? Sangat-sangat perlu. Baik gitu. Karena ya. kenapa? Untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa merasakan apa yang Tuhan inginkan, kita ingin melakukannya dengan versi terbaik diri kita. Baik. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk kita berkembang dan menjadi lebih baik. Salah satunya dengan pendidikan. Jadi untuk teman-teman muda sebenarnya nggak ada alasan ya, Iya deh, untuk gitu. nggak usah deh belajar. Iya. Justru dengan kita mau belajar, baik dari segala hal, itu membuat kita terbuka untuk banyak hal, terutama untuk anugerah dan kasih karunia Tuhan. Semangat ya teman-teman semua. Kak, ini kita kan didengar ini seluruh kaula muda dimanapun Anda berada. Kira-kira ya kakak itu mau memberikan pesan apa kepada kaula muda khususnya di hari Minggu panggilan? Mau pesannya bareng-bareng atau mau gimana? Boleh. Pesannya Satu apa? boleh. Suka pedas atau apa? Pesan apa yang Orang paling muda. iya untuk kaula muda yang masih ragu-ragu, yang berkaitan dengan panggilan gitu loh Kak. Gimana ini? Enaknya gimana? Dikasih himbauan apa? Boleh, giliran dulu ya. Ya, Boleh, dari pimpinan terlebih. Oh, ini pimpinan suku. No, pimpinan. Nanti ya kita jelaskan sedikit ya. Nanti temukan kehendak Allah dalam dirimu. Tuhan tuh punya rencana yang indah buat kamu, buat teman-teman sekalian. Dan Tuhan itu sangat mencintai kita dan rencana itu pasti akan membawa kita pada kebahagiaan. Walaupun nanti pas dijalanin ada berbagai hambatan, berbagai tantangan, tapi rencana Tuhan adalah rencana yang terindah. Gitu ya Kak ya. Yes ya. Gitu. Sekarang nanti dulu yang ini yang paling kecil. Yang paling kecil nanti aja, yang paling bontot ini dulu sekarang. Untuk teman-teman muda, kebetulan Kak Intan juga mendamping orang muda di Keuskupan Bandung, khususnya di Parokian Yesus. Teman-teman muda, Tuhan Yesus sangat mencintai kita dan begitu dahsyat. Tuhan Yesus selalu bersama kita, no matter what happen, apapun bentuk kita dan bahkan apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk pulang. Jadi kamu nggak pernah sendirian. Buat teman-teman yang merasa kok nampaknya udah gelap semua ya, percayalah terang itu masih ada. Jadi gimana cara kita untuk datang ke terang itu kepada panggilan itu? Berhenti sejenak dari segala sesuatu yang kita lakukan, ambil waktu bersama Tuhan. Maka
Tuhan akan berbicara dan kita mampu. Tuhan mencintai kalian. Wih, dalam sekali ya pesannya ya. Nah sekarang mari kita beri semangat kepada Kakak Paulina ya. Ya, saya cuma cukup menegaskan aja nih Bu Penny, kan udah banyak nih inspirasi dari kakak-kakak ya. Paling enggak satu hal yang penting adalah ya berdoalah senantiasa gitu ya. Dalam keadaan apapun, ketika mungkin lagi sedih, lagi gembira kayak gitu, jangan pernah melupakan melalaikan jam-jam doa. Okay. Percayalah bahwa doa itu selalu menyelamatkan gitu ya. Dan dengan doa kita juga semakin intim dengan Tuhan, semakin mampu nih mendengarkan, mengenali kehendaknya dalam keheningan batin kita. Jadi ya inilah satu-satunya jalan untuk ya semakin mengenali apa sih yang sebenarnya jadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupku. Oke sip, closing statementnya apa ya sekarang kita untuk hari Minggu panggilan ini, sebaiknya kita bilang apa sama teman-teman Kawula Muda di rumah? Apakah yang sama-sama gitu, yang gaya-gaya yang model sekarang gitu ini nggak cocok ya, kalau gini-gini nggak cocok dan apa, harus semangat aja gimana? Semangat apa? Jangan takut menanggapi panggilan Tuhan. Jangan takut menanggapi panggilan Tuhan. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, ya. Tuh. 1, 2, 3. Jangan takut menanggapi. Oh, jangan takutnya 3 kali ya. Oh, supaya kuat. Oh. Gimana? Jangan takut, jangan takut menanggapi panggilan Tuhan. Oke. Semangat. Oke. Iya. Ayo, oke. Jangan takut 3 kali. Ya. 3 kali ya. 3, 2, 1. Yuk. Jangan takut menanggapi panggilan Tuhan. Semangat.